Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K buat rekan-rekan semua. Dimana di sini admin mendapatkan informasi seputar P3K dari Prof Nunu dan juga dari Pak Cahyo Kumolo rekan-rekan ya, atau dari Pan RB. Nah, kebetulan di sini admin sudah berada pada website resmi daripada Pan RB. Nah, di mana di video ini admin juga akan bagikan informasi mengenai nilai ambang batas rekan-rekan ya, atau nilai PG. Nah, buat rekan-rekan semua yang lagi menonton, silahkan disimak videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan jika ada rekan-rekan yang ingin tahu tentang pembuatan akun SSC ASN dan urutan pengisian formasi, silahkan dicek video admin yang ini rekan-rekannya, yang terbaru. Oke, kita lanjut ke info yang pertama. Nah, yang pertama di sini admin mendapatkan informasi dari Prof Nunu rekan-rekan ya. Dari media sosial resmi Prof Nunu. Nah, kita bisa lihat di sini 1 jam yang lalu dan sudah dikomen 177 rekan-rekan ya. Nah, di mana di sini Prof Nunu menginformasikan mengenai layanan helpdesk seleksi ASN P3K Guru tahun 2022. Jadi resmi rekan-rekan ya. Ini terbaru tahun 2022. Di mana helpdesk ini rekan-rekan itu bisa bertanya seputar P3K tahun 2022. Nah, banyak sekali tuh yang bertanya buat rekan-rekan di channel ini yang sering bertanya mengenai pengisian formasi, bahkan ada yang bertanya mengenai kunci mengunci formasi rekan-rekan ya. Nah, admin tidak terlalu paham mengenai hal itu karena belum ada info dari Prof Nunu atau dari Kemendikbud maupun dari Panselnas. Jadi buat rekan-rekan yang ingin bertanya seputar P3K, rekan-rekan itu bisa menggunakan layanan-layanan ini. Nah, pertama, rekan-rekan harus ingat bahwa ada jam operasionalnya, yaitu di pukul 7.00 sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi waktu yang digunakan di sini waktu Indonesia Barat, rekan-rekan ya. Jadi jika rekan-rekan itu tinggal di wilayah timur, tidak masalah waktu itu, yang penting ini yang diperhatikan. Waktunya rekan-rekan ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, di mana rekan-rekan bisa bertanya langsung kepada Kemendikbudristek melalui call center 1500997, atau silahkan di screenshot rekan-rekan ya. Selanjutnya rekan-rekan juga bisa bertanya melalui Telegram resmi dari Kemendikbud. Nah, ini rekan-rekan ya, ini Telegramnya, bisa dicatat GTK_Kemendikbudristek_bud. Rekan-rekan juga bisa bertanya melalui portal bantuan. Nah, ini portal bantuan guru p3k.kemendikbud.go.id/kontak. Nah, ini dia rekan-rekan ya, informasi dari Prof Nunu mengenai layanan helpdesk-nya. Oke, kita lanjut lagi ke informasi yang kedua dari Pan RB. Lihat di sini, instansi pemerintah diharapkan selesaikan penanganan pegawai non-ASN di tahun 2023 sesuai karakteristik masing-masing kementerian, lembaga, atau daerah. Tenaga honorer tetap bisa diatur dengan pola outsourcing. Resmi rekan-rekan ya, pola outsourcing. 3 Juni 2022 dan sudah dilihat 3.309. Jadi nanti kita ke informasi mengenai nilai ambang batas. Oke, di sini kita baca bersama-sama. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Cahyo mengimbau atau PPK instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian non-ASN, PNS, P3K, dan XTHK2 paling lambat 28 November 2023. Nah, di sini tanggalnya sudah disebutkan rekan-rekan ya. Paling lambat status rekan-rekan itu sudah berubah tanggal 28 November 2023. Apakah tetap menjadi non P3K atau dalam artian non ASN, begitu rekan-rekan ya. Ini paling lambat 28 November. Hal ini tertuang dalam surat B185 sekian tahun 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hal utama yang diharapkan, PPK diminta untuk menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi calon PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan tanggal 28 November 2023. Pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing sesuai kebutuhan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing kementerian, lembaga, atau daerah. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi kalau mau angkat outsourcing pun harus sesuai dengan karakteristik masing-masing KLD. Jadi PPK pada KLD tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta-merta. Imbu Cahyo, instansi pemerintah yang juga membutuhkan tenaga lain seperti pengaman dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya outsourcing oleh pihak ketiga. Jadi ini ada beberapa yang disebutkan. Menteri Cahyo mengungkapkan pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah. Langkah ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Langkah strategis dan signifikan telah dilakukan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer sesuai kesepakatan. Nah, ternyata sudah disepakati dengan DPR RI. DPR RI di sini ada 7 komisi gabungan. Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, 8, 9, 10, dan 11. Nah, ini Komisi 10 juga masuk, Komisi 8 juga yang menaungi Kemenak, rekan-rekan ya. Pada 2005 hingga 2014, berdasarkan kesepakatan tersebut, pemerintah telah mengangkat THK 1 sebanyak 860.220, THK 2 sebanyak 209.872, maka total tenaga honorer yang telah diangkat sebanyak 1 juta sekian. Jumlah tersebut seperempat jumlah total ASN nasional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sehingga rata-rata komposisi ASN di kantor-kantor pemerintah sekitar 60% bersifat administratif. Dalam kurun waktu yang sama, pemerintah hanya mengangkat 775.000 sekian ASN dari pelamar umum. Secara kebijakan, kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam PP nomor 48 2005. Junto kayaknya ini rekan ya. PP nomor 43 2007. Dan terakhir diubah dalam PP nomor 56 tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Dalam PP tersebut, tertulis bahwa THK 2 diberikan kesempatan untuk seleksi 1 kali. Hasilnya, dari 648.000 sekian THK 2 yang ada di database tahun 2012, terdapat 209.000 sekian THK 2 yang lulus seleksi. Dan 438.000 sekian THK 2 yang tidak lulus. Jadi THK 2 ini memang jumlahnya masih sangat banyak rekan-rekan ya. Tapi pastinya ini ada guru dan non-guru. Pada tahun 2018 sampai 2020 sebanyak 438.000 sekian THK 2 mengikuti seleksi CASN, yaitu CPNS dan P3K. Per Juni 2021, sebelum pelaksanaan seleksi CASN 2021, terdapat sisa THK 2 sebanyak 410.000. Jadi ini yang tersisa sebelum seleksi P3K kemarin. Dari 410.010 orang, THK 2 tersebut terdiri atas tenaga pendidik sebanyak 123.000. Tenaga kesehatan 4.000 sekian, penyuluh 2.000 sekian, dan tenaga administrasi 279.000 sekian. Ternyata yang administrasi ini banyak rekan-rekan ya. Sejumlah 184.000 sekian dari tenaga administrasi tersebut berpendidikan D3 ke bawah, yang sebagian besar merupakan tenaga administrasi pendidikan, penjaga sekolah, administrasi di kantor Pemda, administrasi di puskesmas atau rumah sakit. Jadi yang tenaga administrasi ini didominasi oleh pada seleksi CASN, CPNS, dan P3K 2021 terdapat 51.000 sekian THK 2 yang mengikuti seleksi, sementara yang lulus seleksi masih dalam proses penetapan NIP dan pengangkatan. Menteri Cahyo menerangkan penyelesaian pegawai non-ASN, yaitu PNS, P3K, THK 2. Ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Jadi itu amanat dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Nah, di sini kita bisa lihat
Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Yang pada intinya rekan-rekan ya, apa yang disampaikan oleh Pak Cahyo di portal ini, di mana bahwa tanggal 28 November 2023 atau tahun depan itu sudah tidak ada lagi istilah honorer. Intinya seperti itu rekan-rekan ya. Ini paling lambat tanggal 28 November 2023, rekan-rekan itu harus mengetahui statusnya. Apakah sudah menjadi ASN atau masih menjadi honorer. Itu dia inti daripada isi surat edaran ini rekan-rekan ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke informasi mengenai nilai ambang batas. Selanjutnya di sini admin akan bagikan informasi mengenai nilai ambang batas, di mana di sini ada nilai ambang batas yaitu kompetensi dasar sekolah kedinasan. Jadi ini untuk sekolah kedinasan. Ada juga yang bertanya kemarin mengenai nilai ambang batas ini, dan di sini baru diumumkan oleh PAN RB ini 23 jam yang lalu, dan itu tertuang dalam surat keputusan nomor 93 tahun 2022. Di sini bisa diunduh di jdih.kemenpan.go.id. TKP jumlah soal ada 45, nilai ambang batas 156, nilai kumulatif tertinggi 225. Nah, bobot jawaban paling tinggi 5, paling rendah 1, tidak menjawab 0. Itu untuk TKP. Untuk TIU cuma 35 soal, nilai ambang batasnya 80, nilai kumulatif tertinggi 175. Artinya, jika rekan-rekan itu bisa menjawab semua dengan benar, maka rekan-rekan itu bisa mendapatkan nilai 175 untuk TIU. Begitu pula untuk TWK, soalnya 30, nilai ambang batasnya 65. Sedangkan nilai kumulatif tertinggi 150. Artinya jika bisa menjawab dengan benar, semua dengan benar, maka akan mendapatkan nilai 150 dan waktu yang diberikan adalah 100 menit. Rekan-rekan ya. Jadi inilah informasi atau 3 informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang ingin bertanya seputar P3K secara langsung, silahkan hubungi FDIS yang telah disampaikan oleh Prof. Nunu tadi rekan-rekan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.